Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul zakat tepat pada waktunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu, pengetahuan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Langsung saja kita ke pembahasan. Kami dari kelompok pengertian zakat akan mempresentasikan makalah kami saya yang beranggotakan Aidil Adha dan kedua teman saya Tesia dan Suci. Pembahasan yang pertama, 1. Pengertian zakat. Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan salat. Dalam bahasa Arab, kata zakat secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh, kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak yang menerimanya. Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, dan secara arti kata zakat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata zakat, mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berhak. Dalam terminologi hukum syara, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Kedua, dalil-dalil zakat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang wajibnya keutamaan dan wajibnya zakat seperti berikut ini. Yang artinya, jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surah Taubah ayat 11. Ketiga, syarat-syarat zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pemilik harta beragama Islam. Harta yang dizakatkan adalah kepunyaan orang Islam. Harta orang kafir tidak wajib dizakatkan meskipun mereka tinggal di tanah kaum muslimin. Yang kedua, merdeka. Syarat yang kedua adalah merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, karena diri dan hartanya adalah milik tuannya. Yang ketiga, harta yang dikeluarkan dimiliki secara sempurna. Harta yang merupakan milik pribadi tidak terikat dengan orang lain. Yang keempat, harta yang dikeluarkan termasuk harta berkembang, artinya harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat untuk pemiliknya. Yang kelima, telah mencapai nisab. Nisab merupakan batas minimal suatu harta mencapai wajib zakat. Setiap harta memiliki ukuran dan takaran nisabnya sendiri-sendiri. Yang keenam, telah mencapai 1 haul. Harta yang wajib dizakatkan umurnya telah mencapai 1 tahun atau 12 bulan hijriah. Syarat ini hanya berlaku pada mata uang dan hewan ternak. Untuk hasil pertanian, syarat ini tidak berlaku. Itu tadi merupakan syarat wajib zakat. Sedangkan syarat sah zakat yaitu ada 6. Pertama, niat. Seperti yang sering kita dengar, setiap amalan tergantung niat. Niat juga berfungsi sebagai pembeda dari amalan satu dengan amalan yang lain. Zakat tanpa melakukan niat maka tidak dianggap melakukan zakat. Yang kedua, tamlik atau pemberian hak kepemilikan. Zakat tidak akan sah jika harta yang hendak dizakatkan belum diserahkan kepada mustahik. Tidak dibolehkan menunaikan zakat dengan cara mempersilahkan orang lain mengambil sendiri harta yang akan dizakatkan. Yang keempat, rumus menghitung zakat uang disimpan. Zakat mal sama dengan 2,5% dikalikan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun
Menghitung nisab zakat mal sama dengan 85 kali harta emas pasaran per gram. Contoh, Umi punya tabungan sebesar 100 juta rupiah, deposito sebesar 200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakkan senilai 5 juta rupiah, dan emas perak senilai 200 juta rupiah. Yang kelima, zakat emas dan perak. Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Aturannya sebagai berikut. Nisab emas sebesar 20 dinar emas atau setara 85 gram. Kedua, nisab perak adalah 595 gram. Haul 1 tahun maksudnya emas atau perak tersebut harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan. Ini artinya seseorang baru dikenal kewajiban membayar ketika jumlahnya sudah mencapai 85 gram selama minimal 1 tahun. Rumus dan contoh berikut bisa menjadi gambaran tentang pelaksanaan zakat emas. Contoh, 2,5% dikalikan jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Ibu Nisa mempunyai simpanan emas sebanyak 100 gram yang sudah dimilikinya selama 1,5 tahun, sehingga dirinya dikenai kewajiban berzakat. Harta emas yang saat ini 700 gram, maka nilai emas yang dimiliki Ibu Nisa adalah 70 juta. Nah, dari sini Ibu Nisa perlu membayar zakat emas sebesar 1.750.000 rupiah. Yang keenam, zakat an'am atau binatang ternak. Zakat an'am yaitu zakat yang harus dikeluarkan seseorang yang memiliki hewan ternak. Hewan itu terdiri dari kambing, sapi, atau unta yang jumlahnya sudah mencapai nisab. Zakat ternak termasuk dalam zakat mal atau harta yang boleh dibayarkan kepada siapa saja selama syaratnya terpenuhi. Ketentuan wajibnya zakat atau atas sapi, kambing, dan unta didasarkan kepada banyaknya manfaat yang diberikan hewan-hewan ini pada manusia. Zakat an'am tidak diwajibkan atas selain ketiga hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul, bagi seorang muslim tidak menanggung beban zakat dari budak dan kudanya. Hadis riwayat Muslim. Namun hadis tersebut juga perlu dipahami secara kontekstual. Unta misalnya bisa disubstitusi dengan kerbau, berhubungan di Indonesia tidak ada hewan ini. Adapun hewan lain seperti ikan dan unggas tidak perlu dibayarkan zakat an'amnya kecuali diperjualbelikan. Maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan harus mengikuti ketentuan zakat tijarah atau aset perdagangan, bukan zakat an'am. Dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 8. Syarat dan ketentuan zakat an'am. Sebelum membayar zakat an'am, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim, yaitu 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Berakal sehat, 4. Harta yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, 5. Mencapai haul, 6. Dirawat dan digembalakan dengan rumput yang bukan hasil membeli, 7. Hewan tidak dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak, 8. Telah mencapai nisabnya. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan ke Yaman, kemudian beliau memerintahkan untuk membeli zakat dari setiap 30 ekor unta, seekor unta untuk unta berusia setahun, menginjak usia tahun keduanya jantan atau betina, dan dari setiap 40 ekor unta, seekor unta berusia 2 tahun, menginjak usia ketiga. 9. Nisab hewan ternak. 1. Kambing dan domba. Hewan kambing atau domba baru wajib dizakatkan jika jumlahnya telah mencapai 40 ekor. Tiap kali ternak bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. 2. Sapi dan kerbau. Hewan sapi atau kerbau baru wajib dizakatkan jika jumlahnya minimal 30 ekor. 3. Unta. Nisab sapi adalah 5 ekor. Di bawah jumlah tersebut maka unta tidak perlu dizakatkan. 10. Zakat fitrah.
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Zakat fitrah per orang semerangan 3,5 liter kali harga beras per liter. Contoh harga beras yang bisa kamu makan sehari-hari 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg kali harga beras per kilogram. 11. Syarat-syarat zakat fitrah. Hukum zakat fitrah terbagi menjadi dua, wajib dan tidak wajib. Hukum zakat ini wajib dilaksanakan apabila seseorang memiliki harta yang mencukupi dan bisa dibagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Syaratnya adalah sebagai berikut: beragama Islam dan merdeka. 2. Menemui dua waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. 3. Mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dan orang-orang di bawah tanggungan. Adapun hukumnya yang tidak wajib dengan syarat-syarat berikut. 1. Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. 2. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. 3. Orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. 4. Tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu. Rasul, salam sejahtera untukmu. Ya Muhammad. Assalamualaikum, saya Tesia. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Suci Rahmawati. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta. 2. Miskin, orang yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup. 3. Rikab, hamba sahaya atau budak. 4. Garim, orang yang memiliki banyak hutang. 5. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. 6. Fisabilah, pejuang di jalan Allah. 7. Ibnu Sabil, musafir dan para pelajar perantauan. 8. Amil zakat, panitia menerima dan pengelolaan zakat. Manfaat pemberian zakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa. 2. Sebagai sarana pengendalian diri. 3. Mengelola uang. 4. Mengurangi pajak penghasilan. Bab penutup. Simpulan. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah, sedangkan menurut istilah zakat adalah penyerahan atau penuaian hak yang wajib terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat mal, zakat harta. 1. Zakat emas, perak, mata uang. Zakat harta, perniagaan. Zakat binatang, ternak. Zakat hasil bumi, zakat barang tambang dan temuan. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu yaitu adalah fakir miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, garimin, sabilah, musafir yang tidak berhak menerima zakat tersebut, orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah. Adapun zakat hikmah itu adalah zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran dan mata para pendosa dan pencuri. 2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir
fakir, dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. 3. Zakat menyucikan jiwa dan dari penyakit kikir dan bakil. 4. Zakat diwajibkan sebagai ucapan syukur atas hikmat harta yang dititipkan kepada seseorang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi ya